Yang terhormat PJ Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau Bapak Jenderal Salmon Ginting APMSI. Yang kami hormati Kajari Riau Bapak Akmal Abbas SHMSI, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin jemputan yang kami muliakan. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak dibawa gelar, pejabat dengan kuasanya, alim ulama berkitabullah, cerdik pandai dengan ilmunya, yang tua dengan petuahnya, yang muda dengan takahnya, yang telah hadir pada majelis yang berbahagia ini. Puji syukur senantiasa kita haturkan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat jumpa dan bersilaturahmi dalam rangka acara halal bihalal bersama Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar kita yang berselawat akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbil alamin. Hadirin, encik, tuan dan puan yang berbahagia, kita awali acara ini dengan mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Polri Ustaz Cihan Muswendi SE. Dengan itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami jemput Ketua Umum FKPMR Bapak Dr. Hewan Haji Haidar MN dan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Riau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Kesbang Pol dan tadi istimewa ini Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Pak Akmal Abbas yang
insya Allah besok akan dianugerahi gelar adat oleh lembaga adat Melayu Riau sebagai penghargaan masyarakat Riau, masyarakat adat Riau terhadap beliau Pak Akmal Abbas. Ya, beliau ini asli dari negeri kita di sini, dari Kuansing aslinya. Dalam catatan kami, baru 2 orang putra Riau asli yang menjadi kajati di Riau ini. Yang pertama dulu Pak Yuni Safrin. Pak Yuni Safrin, ya. Itu Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Ya, nah sekarang Pak Akmal Abbas. Dulu istimewanya ketika Pak Yuni Safrin, gubernurnya orang Rokan, ketua DPRD-nya orang Rokan, Kajati orang Rokan juga. Jadi ketiga-tiganya waktu itu dari Rokan. Pak Saleh Rokan Hilir tepatnya. Rokan Hilir. Yang kami hormati Kapolda Riau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Intel. Ini juga Adinda Afrizal, Kombes Pol, dan orang asli dari Riau juga. Luar biasa ini. Kita doakan mudah-mudahan Kombes Pol Afrizal segera menanjak karirnya, segera mendapat bintang 1 dan kemudian melejit lagi nanti bintang 2, bintang 3. Yang kami hormati Komandan Korem 031 Wirabima yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Teritorial. Kita ucapkan selamat juga kepada Korem 031 Wirabima karena besok juga akan memeriahkan hari lahir Korem 031 Wirabima. Yang sama-sama kita hormati, ada tamu istimewa kita, Bapak Dr. Ahmad, anggota DPR RI dari Riau, yang tentu juga menjadi anggota MPR RI dan anggota yang kita hormati Ibu Insyawati Ayus. Mana Ibu? Ya, Ibu Dr. Insyawati Ayus, anggota DPD RI dari Riau, yang juga anggota MPR. Yang istimewa juga ada 2 orang gubernur pada masanya yang hadir bersama kita. Bapak Wan Abu Bakar, Gubernur Riau pada masanya. Kemudian yang satu lagi istimewanya, Wan juga, Wan Tamrin Hasim, Gubernur Riau pada masanya. Pak Gubernur, saya dari tadi panggil Pak Gubernur, dan sampai sekarang saya kalau jumpa panggil Pak Gubernur, karena yang sesudahnya itu penggantinya saja. Pak Anas Ma'mun. Jadi 3 orang dihadiri oleh Gubernur Riau pada masanya, luar biasa ya. Hadir bersama kita juga, mohon maaf nanti kalau saya tidak sebut sapa satu demi satu ya. Yang di meja ini ada Profesor Aras Mulyadi. Ini Profesor Aras Mulyadi, mantan Rektor UNRI 2 periode.
Profesor Dr. Aras Mulyadi. Ya. Kemudian yang pakai serban putih ini Tuan Guru Ismail Royan, Tuan Guru kita ya, yang sekarang menjadi guru spiritual kita di daerah ini. Kalau ada apa-apa rasanya, kalau belum sholat di Babu Salam itu belum lengkap rasanya. Jadi saya kalau mulai ragu saya singgahkan, sempat waktu singgah di Babu Salam dan sholat di sana, di samping beliau biasanya. Ya. Asli Rokan Hilir, Tuan Guru kita ini. Kemudian yang sebelah sana masuk, oh ya meja sini Pak Ahmad Ijazi. Nah, ini mantan Sekda Provinsi Riau atau Sekda Provinsi Riau pada masanya. Di meja sebelah sana ada Pak Arwin. Saya tandai dari rambutnya Pak. Saya tandai rambutnya. Kemudian di sebelahnya ada Eyang Surahmat. Eyang Surahmat ini Ketua Umum Misuri Mitra Sunda Riau. Di sebelahnya yang berbaju merah Merdeka. Pak Suryadi Husaini, Ketua DPD PDI Perjuangan pada masanya di Riau. Pak Akmal Abbas tahun 2008 itu, jadi ceritakan lagi kita rileks saja kan. Aduh, saya didatangi oleh banyak orang di Jakarta. Mulai dari yang mantan bintang 2, bintang 3, mantan dari mantan, jadi sudah pensiun. Tak siapa lagi menawarkan jasa. Menawarkan jasa. Satu kali saya didatangi oleh orang Afrika, orang hitam, bahasa Inggris. Dia punya dolar di Bangkok dalam 2 box besar akan dibawa ke Indonesia. Karena yang memperkenalkan dengan saya dokter, seorang dokter, dan di klinik kesehatan pula, tentu saya percaya. Kita harus yakinkan bea cukai di Cengkareng untuk membawa 2 box itu. Isinya apa? Dolar. Black dollar man. Dolarnya hitam. Tapi kalau Anda teteskan pakai obat ini, you see, teteskannya dilap pelan-pelan, keluar dolarnya, muncul di dolarnya. This is original, you know. You take it, ambil. Ajudan saya itu Brimo, coba kamu tukarkan ke money changers. Jadi tukar ke money changers, laku, berarti ori. Maka kena juga lah, saya tidak usah cerita kalau berapa saya kena. Peranti-peranti seperti itu banyak di Jakarta. Sebelahnya Pak Raja Maizir Min. Adiknya Pak Mambang Raja Mamamit. Ya, Pak Raja Mamamit berhalangan hadir karena beliau sedang berada di Batam. Sama dengan Pak Saleh Jasid, itu juga berhalangan hadir karena beliau sedang berada di Guansing untuk sebuah acara keluarga. Di sebelah Pak Raja Mambang ini Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Pak Raja Datuk Seri Raja Marjohan. Yang di belakang saya tidak bisa sebut satu demi satu. Ada Pak Fahri Yasin, ada yang ingin saya ini, Profesor Saktioto. Mohon berdiri Prof. Mungkin karena banyak yang belum kenalin Prof Saktioto. Prof Saktioto ini adalah anggota Majelis Pemuda Masyarakat Riau, ya. Dan istimewanya beliau ini baru pulang dari Amerika. Ada Dr. Eka Armas di sebelahnya, muda-muda, kecil-kecil tapi dokter loh. Dr. Eka Armas. Dan itu yang pakai baju kuning, nah itu Pak Endang Sukarelawan. Endang Sukarelawan ini
Sekjen FKPMR. Sekjen FKPMR. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, pernah menjadi pimpinan DPRD Siak, pernah juga menjadi ketua API, ketua KMPI, banyak lagi pengalaman beliau ini. Jadi kalau beliau maju sebagai calon wali kota, wajar-wajar saja sebetulnya. Yang ada pakai baju Melayu sebelah sana itu Pak Said Amir Hamzah, itu wakil ketua umum FKPMR, wakil ketua umum FKPMR, ya. Kolonel TNI Angkatan Laut, Purnawirawan. Sekira saya mohon maaf tidak sebutkan satu demi satu ya. Hadirin sekalian, itu tadi baru yang terhormatnya. Tuan-tuan dan perempuan yang kami muliakan, syukur-alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul dalam acara halal bihalal ini. Salam dan salam kita sampaikan pula perjuangan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang hadir memang hanya sekitar paling banyak 100 orang, tapi yang di belakangnya itu pasti ribuan orang. Ya. Pandang komunikasilah dengan beliau-beliau ini. Baik ya. FKPMR ini Pak Akmal itu berdiri masa reformasi tahun 98, itu berdiri FKPMR. Kenapa didirikan FKPMR? Karena waktu itu banyak yang perlu kita perjuangkan dan bangkitnya semangat memperjuangkan hak-hak masyarakat di daerah di era reformasi itu. Dulu sebelumnya kita kan Riau ini kan kaya minyak, 1.000 barel, 1 juta barel per hari dari Riau. Tapi di era Orde Baru kita tidak bisa menikmati 1 liter pun tidak bisa kita nikmati. Ketika reformasi, nah bangkit tumbuh ini hak daerah untuk perjuangkan haknya. Maka berjuanglah kita untuk memperjuangkan dana bagi hasil. Dapatlah waktu itu 15% dan terakhir menjadi 15,5%. Atas perjuangan kita juga pemerintah mengizinkan daerah mulai ikut mengelola ladang minyak. Maka dapatlah CDB Blok yang sekarang dikelola oleh BSP, Bumi Siap Pusako. Itu perjuangan reformasi. Aktivis FKPMR banyak berjuang di situ. Antara lain melaksanakan Kongres Raya Riau kedua. Itu aktivis FKPMR. Jadi beberapa pemuka-pemuka masyarakat kita itu menjadi duduk dalam forum komunikasi pemuka masyarakat Riau ini. Terakhir Pak Kolonel Abbas Jamil yang menjadi ketuanya. Saya anggap itu ketua legendaris kan dari awal dia sudah aktif. Kolonel Abbas Jamil itu orang kita Sentajo. Jamil. Ya. Oh Celenti. Bukan Sentajo ya? Belum pindah lagi tapi Pak Abbas Jamil. Pak Abbas Jamil ini punya hubungan dengan saya karena kami sering berkomunikasi bersama-sama. Jadi sekali saya dengan bangga mengungkapkan kepada Pak Abbas Jamil, beda saya dengan istri saya 22 tahun. Kata Pak Abbas Jamil, kecil, 22 tahun kecil, nggak ada artinya itu. Berapa abang? Saya bedanya 50 tahun katanya. Beda beliau dengan istrinya 50 tahun. Dan itu kemudian jok-jok itu ada dalam buku saya. Jadi nanti kalau insya Allah kalau ini bukunya akan kita perbanyak, kita bagi-bagi ke bagi. Pak Abbas Jamil itu seorang yang selalu memotivasi kita. Dan ketika beliau meninggal, maka sempat vakum FKPMR, terus kita mengadakan MUBES lagi pada tahun 2019, mempercayakan kepada kami untuk menjadi ketua umum FKPMR. Jadi pada tahun ini akan ada MUBES lagi, akan ada MUBES FKPMR pada tahun ini. Jadi kalau bapak-bapak yang berminat untuk menjadi ketua umum FKPMR, siap-siaplah pasang baliho. Jadi jangan baliho saja,
baliho calon gubernur, baliho calon wali kota, baliho calon ketua umum FKPMR. Buat juga ya. Insya Allah nanti bulan Agustus kita akan adakan MUBES ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, FKPMR secara umum kita memberi tugasnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah. Jadi tidak pada operasional. Ada masalah asal, FKPMR rapat merumuskan pemikiran-pemikiran, sampaikan kepada pemerintah mengenai asal. Masalah alih kelola dari Caltex atau Chevron ke Pertamina, FKPMR merumuskan pokok-pokok pikirannya dan disampaikan kepada pemerintah. Dalam banyak hal FKPMR selalu hadir dengan pokok-pokok pikirannya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Orang tua ini umumnya kalau yang majelis itu kan senior-senior itu, ini duduk semua di majelis nih. Pak Wan Taminasi, Pak Bahkan itu majelis. Nah mungkin mereka turun unjuk rasa di jalan, tapi mereka merumuskan pemikiran-pemikiran yang itu disumbangkan, diberikan kepada pemerintah. Dan dulu Bapak Gubernur kita Pak Rusli Zainal, kemudian sebelum juga Pak Saleh Jasib itu menyebut bahwa FKPMR bersama Lembaga Adat Melayu Riau dan kemudian Majelis Ulama Riau itu merupakan tiga pilar di Riau untuk mendukung pembangunan kemasyarakatan kita di Riau ini. Jadi kalau masalah adat istiadat, masalah kebudayaan itu LAM yang punya, masalah ekonomi politik itu FKPMR, dan masalah itu MUI yang punya pemikiran gitu. Itu konsepnya begitu. Jadi tidak ada ceruk-ceruk yang tidak bisa, yang terlewatkan, tidak ada. Tapi semua kita coba bahas. Hadirin sekalian, suka atau tidak suka, pada hari ini masyarakat kita sedang berada dalam kalau kita ibaratkan perahu kita sedang berlayar di tengah badai. Ya, masyarakat kita sedang bergejolak karena dinamika politik yang luar biasa. Susah sekali kita menangkap gejala apa ini sebetulnya yang diidap oleh masyarakat kita. Kalau kita merujuk kepada pendapat sosiolog Emily Durkheim dan sebagainya, oke, ya mereka katakan itu karena masyarakat kehilangan keteladanan, etika moral itu yang hilang, yang harusnya itu mereka peroleh dari pemimpin. Karena itulah dalam dunia Melayu itu dikenal pemimpin itu hanya dua agendanya. Yang pertama mensejahterakan masyarakatnya, yang kedua memberikan keteladanan. Nah kalau memberikan keteladanan itu berkurang, maka masyarakat itu kehilangan keteladanan. Dan itu masyarakatnya akan menunjukkan gejala-gejala yang aneh-aneh. Nah itulah kelihatannya apa yang dikatakan oleh Emile Durkheim, sosiolog Prancis, yang kita alami sekarang ini. Terus bagaimana kita menghadapi ini? Nah, kita kembali baca 7 ajar Melayu kita. Kita baca 7 ajar Melayu kita. Banyak sekali 7 ajar yang diberikan kepada kita. Kalau ada masalah, bicarakan, musyawarahkan. Karena orang Melayu itu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Itu nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Bicarakan kalau ada masalah. Bangun komunikasi. Dengan catatan dalam musyawarah itu harus saling menghormati, harus saling menghargai. Maka tidak ada keruh yang tak bisa dijernihkan, tak ada kusut yang tak bisa diungkai.
Dan Melayu begitu. Kalau terjadi stagnan bagaimana? Tidak ada. Melayu tidak mengenal istilah stagnan. Tidak ada istilah stagnan. Karena orang Melayu mengatakan tertumbuh kata dipikiri, tertumbuh biduk dikelokkan. Pikirkan lagi gitu. Kenapa demikian? Karena bekerja tak sekali sudah, berpikir tak sekali sampai. Sekali sudah perlu begitu. Bagaimana dengan masyarakat kita yang sekarang heterogen? Tidak usah ragu. Hari ini juga ada beberapa kawan-kawan kita dari lintas etnis hadir bersama kita. Tidak usah ragu dengan pandangan, dengan heterogenitas kemajemukan dalam masyarakat kita. Orang Melayu dari dulu-dulu sudah menghormati heterogenitas ini. Kenapa demikian? Karena dulu orang Melayu itu tinggalnya di tepi sungai, tepi pantai. Ini mohon maaf agak panjang sedikit ya. Kesempatan. Karena tidak maju sebagai calon gubernur, kesempatan segala pidato ini. Tinggal di tepi sungai, tepi pantai, datanglah saudara-saudara dari Timur Tengah, dari Arab, dari mana-mana datang, bergaul dengan orang-orang Melayu, nikah kawin di sana, beranak pinak di sana. Biasa bagi orang Melayu. Nah kemudian mereka berdagang ke selatan, sampai ke Belitung, Palembang, sampai ke Cirebon, pantai utara Jawa, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua. Orang-orang Melayu dengan teman-teman itu berdagang ke sana dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Datuk Seri Raja Barjuan, mereka memberi bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, lingua franca. Jadi jangan heran kalau Sriwijaya itu bahasa kerjanya adalah bahasa Melayu. Maka kemudian bahasa Melayu itu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Kenapa bukan bahasa Jawa, Mas Suryadi ini? Kenapa bukan bahasa Sunda, Eyang Nisir Rahmat? Kenapa bukan bahasa Batak? Kenapa bukan bahasa Minang? Karena etnis-etnis yang tadi saya sebutkan, mereka tidak tinggal di tepi pantai, mereka tidak tinggal di tepi sungai, mereka tinggal di darat. Pak Bupati Rokan Hilir, Pak Wijar Sinto, selamat datang. Terima kasih nih atas kehadirannya Pak. Kita sudah mulai ya. Terima kasih. Satu kali saya ketemu dengan Pak Bupati dalam sebuah acara, lama sekali, ketika beliau baru menjadi bupati. Terus beliau bilang, Pak dulu Pak Suryadi, Pak Wiranto ini katanya, Pak dulu saya kan pendukung Bapak dengan Pak Suryadi. Ini orang ada di sini. Terima kasih Pak Bupati. Jadi kenapa bukan etnis tadi yang bahasa-bahasa itu? Karena orang etnis Batak, saudara kita, mereka tinggal di darat. Etnis Minang tinggal di darat. Etnis Jawa tinggal di darat. Mereka tidak tradisi tinggal di tepi sungai. Padahal waktu itu saudara-saudara ini di tepi sungai, dia tepi laut, tepi pantai. Makanya itulah logika kenapa bahasa Indonesia itu cikal bakalnya bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu itu menjadi lingua franca, bahasa pergaulan, bahasa perdagangan sampai ke timur sana. Mudah-mudahan apa yang ada sekarang ini menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan. Ini proses pendewasaan bangsa kita. Proses pendewasaan bangsa kita. Tadi sekalian, ini kalau disuruh cerita tentang itu bisa panjang sekali ceritanya. Jadi baik penghargaan
ucapan terima kasih sekali lagi untuk para hadirin, pemuka-pemuka masyarakat yang telah berkenan hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau ini. Ya. Terima kasih atas kehadiran atau kedatangannya. Mudah-mudahan hubungan silaturahim ini bisa kita jaga terus ke depan, bisa kita tingkatkan ke depan. Nah, ini waktu yang tersedia untuk Ustadz tinggal sedikit nanti ini, karena sudah habis. Saya tidak mau ulas lagi. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra tadi itu. Biar Ustadz saja lah. Lebih kurang mohon maaf. Betul-betul saya mohon maaf karena agak panjang. Ini kesempatan yang baik sekali pada acara halal bihalal ini. Jadi kalau ada kurang enak di hati, maafkan sajalah karena ini acara halal bihalal ini. Mohon maaf juga kepada tidak bisa satu demi satu tadi ya hadirin ya. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemputan yang kami muliakan, bersama kita dengarkan tausiah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zulkarnain Umar SPI MSI. Dan nanti akan dirangkai dengan ditutup dengan doa bersama. Untuk itu kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim, para muallimah. Yang pertama mursyid kami, guru kami Kiai Haji Ismail Royan yang berhadir pada hari ini. Semoga senantiasa diberi Allah berkah dan kesehatan. Bapak, Ibu, abang, kakak, jemputan majelis yang besar tak dapat saya bebelang, yang kecil dan punya nama tak dapat saya panggil nama. Untuk menjelaskan tadi ada SPI di belakangnya, tapi ada satu lagi Pak Haji. Ada LC yang belum disebutkan. LC saya bidang ekonomi Islam dari IPN Malaysia. Kajian saya tentang tantangan ekonomi Islam terhadap ekonomi global. Alhamdulillah sudah selesai. Sedang melanjutkan lagi studi Islam di Universitas Islam Melaka. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang halal bihalal. Memang ini hanya ada di Indonesia. Tak ada di Mekah, di Arab tak ada. Di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, S1 ambil di Malaysia, kemudian S2 di Malaysia juga ambil bidang pengurusan sekitaran. Ketika itu tak selesai, karena pindah dapat rekomendasi dari ayahanda Ahli Yasin. Di Malaysia tak ada halal bihalal, adanya rumah terbuka Pak, open house. Halal bihalal ada di Indonesia. Ternyata kalau kita lihat isi dari halal bihalal seperti sebuah kitab, sampul depannya halal bihalal, isi dalamnya silaturahim. Apakah halal bihalal yang sampulnya diisi di dalam silaturahim tersebut berbeda dengan silaturahim yang ada di bulan-bulan lain, atau silaturahim aktivitas yang lainnya, misalnya silaturahim paguyuban, silaturahim acara-acara kampung kita? Kalau kita lihat beda. Halal bihalal itu sampulnya hanya bisa dilaksanakan di bulan Syawal. Sedangkan silaturahim yang lain dengan banyak tema dan topik, silakan kita bisa bikin judul apa saja dengan sampul yang ada, walaupun isinya juga silaturahim. Tapi terkhusus halal bihalal hanya prakteknya di Indonesia di bulan Syawal.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita cocokkan makna kata halal dengan halal itu diambil dari dua kata, halalun bihalalin, artinya halal dengan halal. Dipindahkan ke bahasa Arab, memang artinya cuma halal, tak ada lagi arti yang lain dari itu. Tapi kalau kita ingin mengambil hakikat dari halal bihalal yang di dalamnya adalah silaturahim, kata guru saya Syekh Nuruddin Marfu Al-Banjiri Al-Makki, coba kita cocokkan katanya. Apa itu Bi? Halal yang pertama halal kepada Allah, dan halal yang kedua adalah halal sesama hamba Allah. Halal sesama kepada Allah Ta'ala kita untaikan secara berurutan di amalan Ramadan, dengan di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita tadarus dan qiyamul lail, salat tarawih. Kita untaikan urusan kehalalan kita kepada Allah, sehingga harapan halalnya kita tidak lagi tercatat sebagai hamba yang salah melakukan hal-hal yang haram. Kita ingin dapatkan ampunan Allah. Dengan ampunan itulah kita disebut insyaallah halal kita di sisi Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk dapatkan halal kepada Allah ini caranya mudah saja. Kalau kita tadi lihat pada surah yang dibaca oleh Bapak Ketua MKPM di awal di ujung ceramah tadi, takut betul beliau menyelesaikan, takut nanti ceramahnya diambil alih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini ayat yang menjadi bagian bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera, jangan tunda. Jangan tunggu besok, jangan tunggu jadi bupati dulu atau jadi gubernur, jangan tunggu sesuatu. Tapi sekarang juga jangan menunda untuk taubat. Kata Imam Al-Ghazali, makna tidak menunda taubat itu artinya taubat itu menjadi hal yang bersebati dengan badan kita. Kalau cakap Melayu gitu kan tuh, bersebati, tak berpisah. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, untaiannya. Bahwa yang kita cari sebagai orang beriman, orang beriman itu orientasi kehidupannya dengan seperangkat jabatan dan status kehidupannya hanya mengharapkan ampunan Allah, tak lebih dari itu. Karena kita semua ini tidak ada yang lepas dari kesalahan. Ibarat pakaian yang kita pakai, kita semua tidak pernah lebih memakai pakaian dari lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena pakaian kita ini kotor, kena debu. Tapi debu kotor itu tak pernah sengaja kita berikan, atau najis di baju kita tak pernah sengaja kita lepokkan ke orang lain. Kita sengajakan untuk kotor. Begitu juga roh kita ini, rohani kita ini. Kita tidak bersengaja untuk melakukan maksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit banyaknya kita ini ada kena debu-debu dosa. Bahkan satu-satunya manusia yang Allah berikan rahmat pada kehidupan alam ini semua adalah Rasulullah SAW. Manusia yang maksum, yang di dalam hidupnya sedikit pun tak ada salah, menjadi rahmat bagi sekalian alam, itu pun tetap bertaubat, Pak. Apa kata Nabi? Wallahi inni astaghfiru akthar min 7 marrah fi kulli yaum. Demi Allah, aku bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali setiap hari. Lalu bagaimana kita yang banyak salah dan khilaf? Tentu harus lebih banyak daripada Nabi SAW. Maka ini bagian dari penghalalan hubungan kita kepada Allah Ta'ala dengan cara bertaubat. Dan dengan taubat itu harapan terbesarnya adalah kita mendapatkan surga ya Allah. Kata Allah Ta'ala, jangan tunda taubat dan jangan tunda pula untuk dapatkan surga Allah Ta'ala. Maka bukti itu akan terlihat pada kehidupan kita adalah orang-orang yang pada kehidupannya senang berinfak walaupun dalam keadaan sempit ataupun lapang. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan marah, orang yang kemudian memberi maaf di antara sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu, ayah bunda yang hadir pada hari ini, dalam konsep halal bihalal yang diisi di dalamnya adalah silaturahim. Kalau kita lihat hakikat silaturahim itu 2 saja, Pak. Sebagai penutup ngaji di pertama ini. Yang pertama, halal bihalal silaturahim itu adalah induk amalan bumi. Kalau induk amalan langit itu adalah taubat, sholat, zikir dan doa diiringi dengan berpuasa, lalu induk amalan bumi itu silaturahim. Dari mana kita bisa melihat? Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan Nabi Adam dengan Ibunda Hawa, niscaya manusia tak ada di bumi, Pak. Kita lihat misalnya di dalam kitab Biqa'iqul Akbar,
Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi bersama Ibunda Hawa, terpisah selama 200 tahun. Kalaulah tak berjumpa orang berdua itu, mana ada kita? Atau satu orang yang turun ke bumi, cuma Nabi Adam saja, Ibunda Hawa di surga, kita pun tak ada. Maka kata ulama, induk amalan bumi adalah silaturahim. Siapa yang memutus silaturahim, sejatinya dia ingin memunahkan manusia di muka bumi ini. Ini makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isi halal bihalal ini adalah menyampur kehidupan ini agar terus mudah-mudahan dengan silaturahim ini ujung-ujung bertahan dan terus kehidupan manusia. Bagaimana proses silaturahim itu datang? Kata ulama, diawali dengan pernikahan yang sah. Dari pernikahan terus terjadilah hubungan, terjadilah kemudian manusia yang hidup secara teratur. Itulah manusia yang berperadaban. Yang kedua, silaturahim ini adalah nikmat kehidupan bumi. Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah kata Allah. Ingatlah kepada Allah ketika Allah Ta'ala beri kalian nikmat. Apa nikmatnya apa? Fa'alafa baina qulubikum, hati kalian disatukan. Dengan bersatu hati terjadilah persaudaraan. Lalu Allah katakan, Pak asbahtum, maka kamu bersaudara dengan nikmat itu. Maka nikmat bersaudara ini nikmat amalan bumi, Pak. Coba lah kalau tetangga tak ada persaudaraan, tegur sapa tak ada, tolong menolong tak ada, belum ada terjadi, kita sendiri-sendiri berat hidup ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalaulah ini menjadi bagian kenikmatan, maka nikmat ini harus kita isi. Seperti apa mengisinya? Agar silaturahim itu betul-betul berkekalan. Untuk apa? Untuk mewujudkan kita menjadi Abdullah dan menjadi khalifah di muka bumi, pengganti Allah Ta'ala yang diutus agar bumi ini makmur. Ujung-ujungnya maaf ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, misalnya Imam Ghazali menunjukkan orang-orang beriman sebagai khalifah di muka bumi ini, dia mewujudkan surga di bumi sebelum masuk surga. Jadi bumi ini bagi orang beriman adalah surga juga. Walaupun dalam hadis Nabi katakan bahwa al-jannatu dunia ini neraka bagi orang beriman. Maknanya itu banyak kali aturannya. Tapi sejatinya dia berusaha untuk mewujudkan bumi ini agar hidup dalam kemakmuran. Kalau sudah menjadikan bumi ini makmur, insya Allah kita di akhirat juga diberi makmur. Maaf tadi saya lupa dengan Ayahanda Arwin. Izin Ayahanda lupa, saya betul-betul lupa. Dia tak nampak, bukan kerana lupa, kerana tak nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jadikan ini, kata Sayyidina Umar, setidaknya ada 4 syarat. Dan pernah terjadi di bumi ini hanya sekali, masyarakat yang berperadaban, yang wujud dari silaturahim, yang digabungkan oleh Nabi, dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Masyarakat itulah ada masyarakat Madani, yang kita kenal dengan civil society, yang masyarakat itu takkan pernah lagi ada sampai hari kiamat, kecuali nanti Allah utus seorang khalifah yang sama seperti Ana bin Haji Nubuwah. Seperti apa masyarakat Madani itu, Pak, yang digaung-gaungkan oleh pemimpin kita, oleh presiden kita? Dalam teorinya banyak, Pak, tapi prakteknya hanya pernah ada 2. Sejak Nabi SAW, puncak keberhasilan masyarakat Madani itu yang mempersatukan lewat silaturahim itu, pada puncaknya hanya pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 aspek yang mesti kita tunaikan agar wujud dari silaturahim itu mampu menghadirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berperadaban, belum lagi meninggal lagi penduduk buminya, belum lagi mati penduduk buminya, Allah sudah sampaikan penduduk-penduduknya masuk surga. Itu dia surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan a'adda lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul azim. Tengok orang yang dulu awal-awal masuk Islam. Siapa mereka? Dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah janjikan mereka surga. Pertanyaannya, kira-kira kita di sini dapat janji Allah tak masuk surga? Belum ada. Tapi mereka dapat janji. Kalau kita mengikut kehidupan mereka, kita juga dapat janji yang sama. Wallazina tabi'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut cara hidup mereka dengan baik.
A'adda lahum jannatun tajri min. Mereka dijanjikan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Itulah dia kesuksesan yang sebenar sukses, Pak. Kejayaan yang benar jaya. Maka kalau kita lihat perjalanan Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansor, puncaknya ke zaman Umar bin Abdul Aziz, ada 4 aspek. Aspek pertama adalah mempersaudarakan masyarakatnya, Pak. Damai. Ini kerja Pak Polisi, Pak Tentara dan Pak ya. Dan kita lah orang-orang tokoh-tokoh bagaimana wujud kedamaian. Dari mana mewujudkan kedamaian itu kata Nabi? Ketika Nabi hijrah di Madinah, Nabi berdiri di atas satu batu, Nabi pidato. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, afsus salam. Hai manusia, bertegur sapalah. Ini gara-gara beda pilihan, Pak, tak tegur sapa. Bapak yang situ dengan bapak yang situ tegur sapa nak? Ini kan. Tapi kalau orang tokoh politik ini insya Allah tegur sapa. Walaupun di dalam hati bergurungu, Pak, kata tua-tua kita. Maka penting tegur sapa. Dengan apa tegur sapanya? Salam. Salam ini ucapan penduduk surga. Jika kita biasa menyebarkan salam, insya Allah kita sudah mengucapkan ucapan penduduk surga sebelum surga sesungguhnya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa mereka di dalam surga itu adalah Maha Suci Allah, segala puji bagimu, dan ucapan penghormatan penduduk surga itu adalah salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salam. Yang kedua, makna kata salam itu sendiri adalah ingat mengingatkan, Pak. Kalau pemimpin khilaf ingatkan, kalau masyarakatnya khilaf ingatkan, sehingga wujud kasih sayang dari salam itu. Itulah kata Nabi yang kedua, wasilul arham, sambung rasa, sambung kasih sayang. Bagaimana? Kalau ada yang senang kita bertahniah, kalau ada yang susah sulit kita bertakziah. Dari bertegur sapa, wujudkan rasa di antara sama kita. Susah kita sama susah, senang kita sama senang. Apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, aku tidak akan makan roti minyak samin sampai seluruh penduduk Madinah makan roti minyak samin. Apa itu roti minyak samin? Roti makanan paling enak. Sampai akhir hayatnya Sayyidina Umar tak makan roti minyak samin. Barulah puncak kejayaan itu ketika Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang Nabi katakan, kalau kalian mampu menyambung silaturahim, maka wujudkanlah peradaban itu dengan apa? Wa'atimut ta'am, beri makan orang perlu makan, beri kesejahteraan pada masyarakat. Bagaimana tingkat kesejahteraan Sayyidina Umar ketika yang memimpin? Belum totalitas, tapi ketika Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan masyarakat Islam yang miskin. Sampai-sampai umat Islam semuanya tak mau terima zakat, harta itu disimpan di Baitul Mal. Kenapa? Karena ketika itu pendapatan terendah umat Islam 800 dinar, Pak. 800 dinar itu berapa banyak tuh Pak Arif? Atau Pak Arif? Pak Haji Maskur berapa tuh? 800 dinar banyak tuh Pak. Saya yakin Bapak Ibu di sini tak ada yang punya gaji hari ini 800 dinar, kecuali pengusaha. 1 dinar 4 juta kali 800, 320 juta UMR terendah. Sehingga di mana uang itu diletakkan? Di Baitul Mal. Apa yang terjadi? Uang zakat itu dilimpahkan negeri-negeri non-muslim. Negeri-negeri non-muslim datang kepada khalifah, wahai tuan khalifah, pinjam orang kalian untuk jadi wali kota di tempat kami. Pinjam orang kalian untuk jadi gubernur, menjadi amir negeri kami. Kenapa? Tak perlu pilkada, Pak. Karena percaya betul umat Islam memperlihatkan akhlak yang baik, amanah. Sehingga kepemimpinan itu dipinjamkan. Ayo ambil. Amanah. Seperti apa amanahnya ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin negeri? Walau hanya 2 tahun setengah, dalam kisah yang paling masyhur, kalau beliau sedang berurusan dengan anaknya, dengan putranya, ditanya ini urusan negara atau urusan keluarga. Kalau urusan keluarga dia matikan lampu, itu kan masyhur. Tapi ada yang tersembunyi, Pak, di dalam kitab-kitab disebutkan. Saking amanahnya, beliau kalau berjalan di pasar ditawarkan minyak wangi kepada istrinya, istrinya mencium minyak wangi, dia marah itu, Pak. Dia tepuk tangan istrinya, dia katakan, kamu tidak halal untuk mencium minyak wangi. Kata istrinya, kan aku diserahkan untuk mencium. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Minyak wangi itu yang dicium bukan, yang dijual bukan airnya, tetapi wanginya. Engkau telah mengambil hak dari minyak wangi. Oh begitu amanah, Pak. Ada nak kira-kira pemimpin kita gitu, Pak? Jawabnya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memperhatikan kesejahteraan. Jangan sampai ada orang susah dan miskin. Kita bisa aja buat acara silaturahim FKPMR.
Tapi apakah silaturahim kita ini berdampak kepada 4 aspek tadi? Tegur sapa pada masyarakat kita, saling tolong menolong, saling kalau susah saling sama susah, kalau senang sama senang, dan saling memperhatikan tingkat kesejahteraan. Dan insya Allah kita bisa akan menjadi puncaknya kesejahteraan itu. Kita ingin senang dunia dan ingin senang di akhirat. Maka Allah katakan pada ujung ayat dari surah Ali Imran tadi, ayat berikutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Puncaknya kan kita bukan sama-sama kaya, Pak, bukan sama-sama senang. Kita mau semua sama-sama masuk surga. Maka dalam bahasa kerennya, Pak, kita ingin pemimpin-pemimpin kita, kalau dia menginginkan kita, mengajak kita, menyeret kita untuk sejahtera dunia, kita ingin juga diseret sama-sama masuk surga. Mudah-mudahan ya Pak Abrizal, seret kami Pak masuk surga, Pak, dengan Pak Ahmad, dengan Pak Gubernur semua, Pak, seret kami untuk masuk surga sama-sama. Ayo masuk surga. Bagaimana caranya? Itu dia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mesti ada dakwah, pemimpin yang berdakwah, semua aktivitas kita berdakwah. Apa itu dakwah? Ngajak untuk taat. Bak kata pepatah orang tua-tua kita, ajak mengajak pada yang baik, cegah mencegah dari yang mungkar. Kalaupun kita bertutur kata, tuturnya untuk mengatur, ucapnya perbaiki hilaf, katanya untuk menata, kemudian apapun yang menjadi perilakunya adalah menjadi induk untuk kita belajar. Mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang. Alam tukambang menjadi ulu. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan inti dari hakikat silaturahim itu, sehingga hubungan kepada Allah halal, hubungan kepada manusia sama-sama halal. Layaklah kita fitrah bersih. Kalaupun kita dipanggil, insyaallah kita siap untuk menjadi penduduk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anzil ar-rahmah wal hidayah was sakinah wal mawaddah wal maghfirah wal barakah khususan ala hadhihi jama'ah ya rabbal alamin. Allahumma alif baina fi qulubina ila subul salam ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kami tampung tengadahkan tangan kami dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah halal bihalal silaturahim kami ini pertemuan yang datangkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Dan jadikan pula kesudahan majelis kami ini kesudahan yang menghapuskan dosa dan menutup aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakatnya yang saling menolong, masyarakatnya saling memperbaiki kepada jalan yang terbaik, dan pemimpinnya yang menyayangi kami, yang mengajak kepada ketaatan kepadamu ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena agama ini adalah benteng dari segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami ya Allah, karena dunia ini tempat kami mengabdi. Perbaikilah akhirat kami, karena ia adalah kampung halaman tempat kami kembali. Ya Allah, jika Engkau masih izinkan kami hidup di atas dunia ini, jadikan detak jantung kami, napas kami, penglihatan kami, seluruh aktivitas kami adalah tambahan amal kebaikan kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai penutup dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, akhirkan dari setiap urusan kami adalah baik ya Allah, dan izinkan kami dalam keadaan husnul khatimah mengakhiri kehidupan ini. Izinkan kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Taqabbal doana ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pekanbaru ke kota Jeddah, singgah sebentar di kota Mekah. Penyampaian ceramah ini mungkin banyak salah dan silap. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga kita semua mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Riau, negeri yang aman, negeri elok penuh persaudaraan. Hari ini kita saling memaafkan. Semoga rahmat senantiasa Allah curahkan. Lancang kuning berlayar perlahan, angin bertiup terasa menyejukkan. Jika salah kami dalam bertutur kepada encik, tuan dan puan, beribu maaf kami harapkan. Demikian selesai sudah acara kita pada siang hari ini, dan acara akan diakhiri dengan sesi foto bersama dan saling bersalam-salaman.
Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara halal bihalal FKPMR ini sengaja kita pilih tema biduk lalu kiambang bertaut. Nah itu kan maknanya filosofis ya, karena kiambang itu sebetulnya dalam kolam dia bersatu, tapi begitu lewat biduk dia terbelah. Tapi begitu biduk itu lewat dia menyatu lagi. Artinya apa? Bahwa dalam masyarakat kita ini kita semua bersaudara sebetulnya. Kita semua bersaudara. Nah, bahwa pemilu ini itu kita anggap masalah yang datang yang menyebabkan suasana persaudaraan itu agak renggang. Tapi begitu selesai menyatu lagi. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi itu yang harus disadari oleh masyarakat kita. Jadi kalau ada masalah, ya nanti masalah selesai kita menyatu lagi. Jadi nggak ada masalah. Jadi jangan sampai berlarut-larut, rasa persaingan kompetisinya berlarut, ya, memutuskan hubungan silaturahim itu kan tidak bagus kan. Nah, padahal silaturahim itu kan menyebabkan kita panjang umur, ya, banyak rezeki dengan silaturahim gitu. Nah, itu inti dari halal bihalal itu sebetulnya kan. Apalagi dalam suasana masyarakat kita yang sekarang ini. Dalam halal bihalal KPMR sendiri undangannya berapa banyak? Kita kan sebetulnya pengurus hanya sekitar 50 orang pengurusnya. Pengurusnya 50 orang, terus majelisnya itu yang ada sekarang hanya sekitar 80 orang majelisnya. Jadi itu saja sebetulnya, tambah dengan tokoh-tokoh kita tadi kan. Tapi ada beberapa yang tidak sempat hadir. Pak Saleh sendiri sedang luar kota, Pak Mamamit, jadi ada beberapa yang tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah ya kita lihat ya, dihadiri oleh tokoh-tokoh kita. Pak, ini kan mendekati pilkada nih Pak. Nanti ini dah menyatu, nanti ada lagi suhu politik yang semakin apa. FKPMR gimana nih Pak? Apanya? FKPMR kan sebetulnya bukan lembaga politik ya. Ini suatu organisasi wadah, forum tempat kita bertukar pikiran, tempat kita merumuskan konsep-konsep yang terbaik bagi masyarakat kita. Itu intinya sebetulnya FKPMR. Jadi tidak apa-apa kalau ada misalnya pengurus yang ada yang maju, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, silakan saja. Ya, silakan saja. Tidak ada masalah bagi kita. Sepanjang bisa kita dukung, kita dukung. Ya. Oke, siap. Harapan kita Pak dengan halal bihalalnya Pak. Suasana kekeluargaan kita meningkat. Ya. Itu yang jadi yang kita khawatirkan itu sebetulnya kan sekarang ini. Jadi renggangnya suasana persaudaraan di tengah masyarakat kita. Nah, padahal itu persaudaraan itu menjadi modal sosial dalam masyarakat kita. Jadi kalau itu kita biarkan renggang begitu, kita rugi bersama. Jadi komunikasinya menjadi kurang bagus. Ya, kurang bagus. Nah, tapi dengan halal bihalal ini kita tingkatkan lagi komunikasi kita. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke.